Saya Melanie Suci Anggraini akan menjelaskan tentang bagian dari mikroskop PowerPoint. Mikroskop PowerPoint merupakan program bawaan dari Microsoft Office yang sangat populer. Bahkan bagi seorang yang masuk dunia kerja wajib menguasai program ini. Program ini dibuat khusus untuk presentasi. Yang dimaksud presentasi adalah penyuguhan slide per slide, di mana kita bisa mengisi tiap slide dengan animasi, suara, dan grafik. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang PowerPoint. Clipboard 1. Paste. Fungsi dari paste di sini sama dengan Microsoft Word ataupun Excel sebagai pelengkap copy ataupun cut. 2. Format Painter. Format Painter berfungsi untuk meniru format dari bagian tertentu kemudian memindahkannya ke bagian yang dituju. Untuk menggunakan ini, caranya adalah dengan meletakkan pointer di bagian yang akan kita copy formatnya. Kemudian mengklik format painter dan kemudian meletakkan format painter ke dalam bagian yang akan kita samakan dengan format yang kita copy tadi. 3. Fungsi cut berfungsi untuk memotong bagian tertentu dan memasukkannya ke dalam clipboard. Untuk mengeluarkannya kembali, kita gunakan paste. Nama saya Audi Aprilia Enim. Saya akan membacakan tentang slide. 1. New slide berfungsi untuk menambah slide baru. Slide merupakan bentuk atau tempat untuk meletakkan presentasi kita. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini tidak menampilkan satu slide presentasi pun, sehingga di tengah-tengah layar dituliskan click to add first slide. Kemudian kita tekan pada tempat tulisan click to add first slide, maka akan ada satu slide baru yang aktif. Dan untuk slide pertama, kita merupakan tempat untuk memberi informasi tentang presentasi pertama kita. Perhatikan gambar di bawah ini. 1. Slide presentasi telah aktif. 2. Layout merupakan tempat untuk mengatur tata letak suatu presentasi. Ada berbagai macam-macam layout yang perlu kita ketahui. Cara untuk memilih layout adalah dengan menekan tanda segitiga ke bawah pada menu layout seperti gambar di bawah ini. Pada gambar layout di atas terdapat 9 pilihan layout yang masing-masing mempunyai fungsinya masing-masing. Style cocok untuk mengenalkan judul di awal presentasi. Kemudian ada menu style and konten cocok untuk presentasi agar judul dan konten presentasi yang akan kita bahas. Kemudian ada section hires. Ini berfungsi sebagai isi lanjutan dari presentasi sebelumnya. Konten untuk meyakinkan dua isi materi presentasi. Compression untuk membandingkan dua macam topik atau bahas yang akan dipresentasikan. Kemudian ada text only berguna untuk mempresentasikan judul. Plain untuk memberi slide kosong sehingga kita mendapat memodifikasikan konteks. White caption untuk mempresentasikan isi dan captionnya, dan piece art white cover caption untuk mempresentasikan gambar yang dengan jelas. 3. Menu resize. Ini berfungsi untuk menghilangkan semua desain dari slide yang telah kita buat dan mengambilkannya ke bentuk asli semula atau sesuai dengan bawaan Microsoft PowerPoint. Nama saya Sapatiara, saya akan melanjutkan materi dari Audi Aprilia ini. 4. Menu delete. Di sini sudah sangat jelas. Fungsi dari menu delete adalah menghapus slide yang kita pilih. Menu font dalam Microsoft PowerPoint. Menu font dalam Microsoft PowerPoint digunakan untuk mendesain huruf. Huruf yang ada kita macam-macam, misal satu saja ukuran, warna, jenis, dan lain-lain. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar 1
menunjukkan jenis font atau huruf yang akan kita gunakan dalam Microsoft PowerPoint. Ada banyak sekali jenis font yang disediakan. Kita tinggal memilihnya. Caranya seperti biasa, tekan tombol segitiga ke bawah pada font yang tersebut. Kemudian pilih jenis huruf yang kita tinggal mengkliknya untuk semua jenis font tersebut. Dalam gambar 1 bagian kanan ada angka. Angka ini menunjukkan ukuran font yang akan kita buat. Semakin tinggi angka dalam kotakan tersebut, maka semakin besar ukuran font yang ada. Pada gambar 2, kita disuguhkan dengan huruf A. Huruf A yang ada sebelah kiri menunjukkan kalau huruf itu semakin besar kalau kita mengkliknya. Caranya dengan mudah, yaitu kita tinggal blok huruf yang ada, kita perbesar, kemudian klik tombol A yang ada sebelah kiri. Huruf A yang ada di sebelah kanan juga sama. Caranya tinggal memblok huruf tersebut, mengklik huruf di sebelah kiri tersebut, maka huruf yang kita blok tadi akan semakin mengecil. Pada bagian nomor 3, ada 4 kotak, yaitu kotak huruf B, I, U, dan A, B, C. Bagi setiap orang yang sudah familiar dengan program Office bawaan Microsoft, pasti sudah akrab dengan gambar tersebut. Pada nomor bagian 4, di situ ada kotak dengan huruf S. Fungsi dari menu ini adalah untuk membuat huruf yang kita ketik terdapat bayangan. Cara untuk melakukannya adalah dengan memblok tulisan yang ada, kita buat bayangan, kemudian kita klik tanda tersebut, atau kita ketik tanda tersebut, kemudian ketik, maka huruf yang kita ketik tadi akan terdapat efek yang berbayangan. Pada bagian nomor 5, merupakan menu yang digunakan untuk mengatur jarak antara huruf dalam suatu kalimat. Perhatikan gambar di bawah ini. Dalam kalimat di atas dilihatkan ada beberapa bentuk jarak antara spasi, yaitu very tight, tight, normal, loose, dan very loose, more spacing. Very tight akan membuat huruf yang kita tulis jadi sangat berdekatan. Tight akan membuat huruf yang kita tulis jadi berdekatan. Normal membuat huruf yang kita tulis akan normal, maksudnya adalah tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Loose membuat tulisan huruf yang kita tulis akan sedikit renggang. Very loose akan membuat tulisan yang jika hurufnya akan sangat renggang. Sedangkan untuk more spacing atau membuat jarak antar huruf sesuai dengan keinginan kita, pada gambar bagian nomor 6 dinamakan menu change case. Di sini maksudnya change case digunakan untuk merubah huruf yang kita ketik menjadi huruf kapital atau huruf tidak. Caranya dengan memblok huruf kita, kemudian kita klik menu tersebut. Untuk gambar nomor 7 dinamakan menu Clear All Formatting. Menu ini berfungsi untuk menghilangkan semua format tulisan yang telah kita buat dan menjadikan seperti awal bawaan dari Microsoft Word. Menggunakan bentuk ini merupakan sangat mudah. Kita tinggal memblok huruf yang tulisannya akan kita buat, kemudian kita tekan menu, maka huruf-huruf yang telah kita desain akan menjadi seperti semula. Pada gambar nomor 8 adalah sebuah menu yang digunakan untuk memberi warna pada tulisan yang akan kita buat. Dan untuk membuat warna tersebut, caranya adalah dengan memblok tulisan yang telah kita buat, kemudian klik pemilihan warna tersebut. Dan kita juga bisa merubah warna tulisan yang belum kita tulis. Caranya dengan memilih warna, kemudian kita baru menuliskan tulisan. Menu paragraf dalam Microsoft PowerPoint memang khusus didesain untuk mendesain paragraf dalam slide, dan akan tetapi menu dalam paragraf juga tidak jauh berbeda dengan yang ada di Microsoft Word. Dan menu paragraf di Microsoft PowerPoint juga terdapat menu rata kanan, rata tengah, rata kiri, bullet dan numbering kolom, dan pengaturan jarak antara spasi. Untuk lebih jelasnya, kita gambar berikut dan penjelasannya. 1. Pada menu nomor 1 di atas adalah menu bullet yang digunakan untuk memberi bullet tiap daftarnya. Dan untuk bullet ini dalam Microsoft PowerPoint juga terdapat beberapa macam pilihan yang dapat digunakan. Dan untuk memilih cara penggunaannya adalah dengan mengklik tanda segitiga yang mengarah ke bawah, dan pilihannya ada beberapa macam, diantaranya adalah sebagai berikut. 2. Pada menu nomor 2 di atas adalah menu penomoran. Untuk menu ini digunakan untuk memberi nomor dalam daftar, sama halnya dengan penomoran yang ada di Microsoft Word.
dan cara penggunaan penomorannya ini sama yang ada dalam Microsoft Word. Pada menu nomor 3 digunakan untuk mengurangi atau menambah tingkatan atau level kalimat. Pada gambar nomor 4 digunakan untuk mengatur jarak spasi antar kalimat. Cara pemakaian yang sama dengan yang ada di Microsoft Word. Kita tinggal mengkliknya, kemudian kalimat yang kita klik akan berjarak spasi seperti yang tertulis. Pada menu paragraf yang kelima dan 6 adalah menu tentang text direction atau arah teks yang telah kita tulis. Kita dapat merubah berbagai macam arah dalam Microsoft PowerPoint untuk lebih mudahnya. Perhatikan gambar bawah ini. Pada gambar di atas dijelaskan tentang berbagai macam cara untuk dapat mengatur teks, yaitu horizontal, rotal, alt, teks 90, memutar tulisan 170, dan membuat tulisan berurutan dari atas ke bawah. Pada nomor 7 adalah menu mengenai pengaturan tata letak dalam urusan penempatan tulisan dalam kotak slide. Ini disebut menu alignment. Pengaturan tulisan tersebut dapat berada di tengah, atas, ataupun bawah tulisan. Untuk nomor 8 ada penggunaan smart grafik adalah untuk membuat sebuah list data menjadi bentuk. Tujuannya adalah untuk mempercantik tulisan sehingga pihak yang audis mungkin akan merasa lebih tertarik terhadap presentasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Ade Julka Anggraini dari kelas 12 IPS 1. Saya akan melanjutkan materi ini. Menu drawing dalam Microsoft PowerPoint. Pertama, Shapes. Menu Shapes digunakan untuk memberikan gambar yang sudah disediakan oleh Microsoft PowerPoint ke dalam slide presentasi. Gambar itu bisa berupa kotakan, segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya. Dalam menu Shapes, ini juga terdapat text box. Untuk lebih jelasnya, lihatlah gambar di bawah ini untuk lebih memahaminya. Kedua, menu Arrange. Menu Arrange digunakan untuk mengurutkan objek dalam slide PowerPoint. Objek tersebut dapat berupa gambar, tulisan, ataupun text box. Perhatikan gambar di bawah ini. Bring to front maksudnya adalah meletakkan gambar tersebut ke paling atas. Send back maksudnya adalah meletakkan objek yang kita pilih satu langkah ke belakang. Bring forward maksudnya adalah membawa objek yang kita pilih ke paling depan. Send backward maksudnya adalah meletakkan objek yang kita pilih ke belakang satu tingkat. Ketiga, quick style. Maksud dari quick style adalah mendesain slide secara cepat. Desain dari slide itu merupakan bawaan dari Microsoft PowerPoint. Keempat, shape fill. Shape fill adalah untuk mengisi shape yang telah kita buat. Kita dapat mengisi shape tersebut dengan warna, gambar, pattern, ataupun gradient. Kelima, set outline. Shape outline digunakan untuk menentukan jenis warna, lebar, dan bentuk outline dari shape. Perhatikan gambar berikut beberapa shape yang telah disediakan oleh Microsoft PowerPoint seperti warna-warna. Shape effects. Menu ini yang digunakan untuk memberikan efek pada shape yang telah kita buat. Ada beberapa macam shape effect yang telah disediakan oleh Microsoft PowerPoint, seperti present, shadow, reflection, glow, soft edges, bevel, 3D rotation.